Kaget. Ternyata istrinya sudah ada di ruangan saya. Masuk, begitu masuk, saya permisi, saya ke belakang dulu, saya keluar, kunci dari luar, cepret, antep gitu. Setengah jam, udah mang ngeliling we, ada hal baso heula, bala-bala udah karlang ngeliling, ngobrol da jeung batu. Kata teman-teman teh, Pak kan ada tamu. Iya, kok di luar? Biarin aja, kan suami istri. Gara-gara dia begitu, terus sekarang udah punya anak. Tapi Mas jadi keriweuh ayeuna kuring jeung dibawa urang mangan-mangan ning we ulin kan gitu mah. Terus Bu, jadi mulai nu pasya di dia rumah tangga ka kuring dia tengker kayak gitu. Kunci di jero. Ternyata apa yang terjadi? Terus silih gebuk, terus silih hanang-hanang we. Barang kuring buka teh. Duh, Pak laminya. Lami, sakedeung Pak. Ecen lami dah. Ada setengah jam, ngajak kawan bapaknya gara-gara kia terus jadi kebuka anak, berarti lebih dari setengah jam. Nah akhirnya dia ngajak ribut yang pamajikan orang di bawah dia. Nah kan gitu punya, tentunya naman. Jantan kumaha Pak balik gitu. Ternyata kalian itu cuma hanya beda keinginan. Yang laki-laki ingin ganti pamajikan, yang pamajikan ingin anget salakina. Ya tahu masalah, jung beresan kedutaan. Nah, benar nggak begitu? Orang minta dibantukan, penutupan pemajikan, sorry, disebut mana kan gitunya. Nah, leres. Kemudian yang kedua, nasihati suami saya, dulur gente, babuge kakara ayeuna, mere duit getara jeung kudu ngasehatan. Sorry le ya, kan gitu. Terus Bu, osok itu Bu, ibu osok jengkel ke suami, osok ngomong ke batur, tara, bohong Bu. Kalau ibu jengkel kepada suami, belum 5 menit kejengkelan udah nyebar kemana-mana. Suamiku, kan gitu ya. Oh nasib, kan gitu ya wungkul ngeribu oh nasib. Tata nyiun dosa, makanya pidosa kan dina handphone lobain. Nah, terus harusnya bagaimana? Tahan. Kumacara nahannya, lamun makan dari pagi sampai sore bisa, nahan tidak makan, menyenahan kemarah itu bisa, nahan teu amuk teu bisa, nahan teu ngirim status anu goreng teu bisa, kan gitu Bu ya. Betul nggak? Bisa nggak kira-kira Bu? Nah, Ibu begitu melihat anak yang seharusnya dia itu tidak jajan karena uang duit, dia yang minta jajan, dicarikan mau kepada dedek. Tong dicarekan, ajak ke dia jang, yuk ke balong, sok main di balong, jang, jing, jing, jang, jeng, jang, jing. Nah, kenapa? Keinginan anak itu sederhana, inginnya senang, mata kayak yang jajan, jangan kesenangan yang lain. Begitu Bu. Keinginan suami punya istri itu ingin senang, istrinya tidak menyenangkan, neangan, lu saja naon susahnya. Benar Bu? Ngambek ibu teh, sabar nu diimah tuh menyenang. Nah, jadi kalau kumaha, ibu teh sing menyenangkan. Lamun ketemu dengan suami teh dangdan satakar kebek Bu, ieu mereka undangan we dangdan jeung salaki make anduk nya. Aya gitu Bu. Akhirnya kaundangan sagala dibeli, ari BH, ragragan, lesot eta nana. Naon Bu? Emang aya kancingan Bu? Ya, nah, lagu Agus apalagi sok ngomean punya. Nah, jadi ketika kita bercerita tentang tobat, ini sebuah anugerah bagi kita ketika kita paham bagaimana tobat yang benar. Kan tadi berdoa, Robbi zidni ilma. Ilmu na dibere. Warzukni pahma. Pemahaman na dibere. Tinggal ngalaksanakeun. Bahwa tobat yang diterima oleh Allah adalah tobat yang karena kamu tidak sengaja berbuat dan kamu sempat bertobat sebelum kamu mati, gitu ya. Tapi namun tobat sambel atau alias tobat dan kumat itu ge teu naon saur Allah, nu penting memeh maneh paeh sempat tobat, tapi ulah geus ada nyawa di tenggorokan karena itu berarti kalian itu sama dengan ngomong lamun jeung si Namrud mah teu sempet acan Namrud mah da kaselek nya. Kaselekna kunaon Bu? Urang metuk alias rorongko alias binatang kecil gitu ya. Karena apa? Dia bukan jahat kepada Nabi Ibrahim, jangan lupa. Nabi Ibrahim itu dijahati tidak merasa sakit hati, beda jeung urang. Nabi Ibrahim dibakar api oleh Namrud, sakit hati nggak oleh Namrud? Enggak.
Kata Nabi Ibrahim yang geus Namrud atuh lamun maneh mau kari kumaha maneh we nya kuring mah geus nepikeun. Loh, emang Namrud jeung Nabi Ibrahim wawuh? Wawuh. Dari mana wawuhna? Kan kudu jelas, Bu. Apakah Namrud itu wawuh ke Nabi Ibrahim sehingga disuruh dibakar? Kenal baik dengan Nabi Ibrahim itu Namrud itu, Bu. Namrud terkenal karena kebaongannya. Ibrahim terkenal karena kesolehannya. Apa bukti kesolehan? Ketika Namrud nyuruh kepada bapaknya Ibrahim, suruh membuat patung yang gede dan beberapa patung yang lain. Karena bapaknya Nabi Ibrahim ini terkenal nomor wahid pembuat patung terhebat di zaman itu. Terbuat dari batu, dipakainya pakai kampak. Nah, kadang Namrud teh suka menyuruh kepada Namrud teh suka menyuruh kepada bapaknya Ibrahim Darius Ajar dan diberi upah tinggi. Mun ayeuna mah dinaikkeun pangkat karena berhasil membuat desain kota yang bagus kan gitunya. Nah, diberi hadiah dijadikan menteri kan gitu punya. Mun bisa nyieun dijadikan menteri, bisa nyieun ieu dijadikan menteri kan gitu punya. Bisa ngabohongan rakyat dijadikan menteri kan gitu punya. Bisa nindas rakyat dijadikan menteri, bisa ngabagi-bagi sembako atas nama dirina padahal uang rakyat dijadikan menteri kan gitu punya. Apa umnya kapan milu di sidang MK-nya milu nempokeun gitu kalakuan anak teh. Tapi nu ramena mah jelema loyor we budinya teh Bu. Tahu nggak yang loyor? Loyor teh bahasa Sunda tapi tina bahasa Belanda. Itu nama lawyer. Lawyer. Naon lawyer teh Bu? Ahli hukum, pengacara, penasehat. Tapi ku sabab kadengna kurang lembur si eta mah atuh da cenah tadi itu bisa, dia bisa lawyer si eta mah. Terus Bu, di Jawa apa Bu? Ya itu lawyer Bu teman sampean itu. Ya, sok lah ngalengkeun ka urang Garut. Lawyer padede mah. Tersinggung enggak disebut lawyer padede? Udah nama tersinggung tapi hendak cuma mencari nafkahnya dari begitu datang kepada yang bayar dia bela sampai habis bukan bela yang benar tapi bela yang bayar bahwa mau pembela ini habis-habisan ayo kita tegakkan reformasi berantas KKN ayo nama jadi pembela tukang korupsi ayo gitu mudah-mudahan orang panjang umur hayang ningali maut nasi kumaha kan itu banyak jadi pasti mau kita Bu ya beres. Usapap naon, usapap partainya tuh bisa kepilih, kan gitu punya. Gampang kan tinggal ini Bu, lamun aya jelema nu tadi galak, terus manehna jadi linet, berarti geus kabagian cuan. Cuan. Lamun di Arab mah fulus. Lamun di urang mah receh. Jadi manehna teh kabagian receh. Lamun datang ke Cina disebutna cuan. Lamun di belah dinya sing-singko dari angpau. Gitu. Aya di Garut naon berarti? Nah, perak, kebagian perak, kayak 5 perak, 20 perak, 270 triliun perak, kan gitu punya. Pategu, nama Pategu ini butuh gitu. Saweran, Pategu mampu saweran. Itu mah tunggu kudu apal orang teh. Sebab non hirup teh lain di alam baheula, lain di alam hareup, tapi hirup di alam ayeuna. Jadi lamun aya nu jelema keur kampanye BBA-kan, begitu eleh terus di kancenganan terus manehna jadi pilu. Nah, eta teh kusabab kabagian cuan. Nah, ayat di ayat Al-Qur'an. Nah, bagi orang yang bertobat karena dia tidak sengaja berbuat ataupun karena sengaja terus dia sempat bertobat sebelum dia mati, maka diampuni oleh Allah. Bisa enggak orang yang berbuat salah tapi sengaja dia berbuat jahat, dia bertobat, bisa enggak? Bisa lamun aya kejadian yang luar biasa. Tiba-tiba anak nanti gejret, bobot tapi kapae. Astagfirullahaladzim, baru dia teh sabab dosa bapakna. Tobat itu teh Bu. Berhenti. Tapi lamun selagi masih mujur, malah buki mobil anyar, buki sawah anyar, buka pemajikan anyar, wah itu buki riweuh Bu. Sebab apa? Bekililah ditutupi dengan kebohongan. Adakah yang begitu? Di setiap zaman ada. Dulu ada Namrud, ada Fir'aun, sekarang juga ratusan Namrud, ratusan Fir'aun ada.
Di zaman Firaun ada yang namanya Haman yang tukang ide-ide kreatif supaya kia, manipulasi di dia, manipulasi di dia. Ayeuna oge aya Haman zaman ayeuna. Aya oge konglomerat anu zaman baheula mah disebut korun. Pokoknya bapak anu penting menang, calik we bapak mah. Ku abdi dikerahkeun, dibagi sembako, dibombardir ka itu ka dieu. Korun ngaranna. Tukang bela ku hartana. Tukang bela Firaun ku idenya ngaranna Haman. Jadi ada tilu jelema anu disebutkeun di Al-Qur'an, Korun, Haman jeung Firaun. Lawan dengan hiji saha? Musa. Nu menang saha Bu? Musa. Sok sanajan ngan sorangan ngalawan tilu menang. Jadi ayeuna oge sok sanajan saeutik ngalawan lamun bener anu memutuskanana pasti menang. Nu jadi masalah pamanna geus kabagean itu. Terus Bu, saha pamanna teh Bu? Abu Lahab. Nah, Abu Lahab nya geus kabagean ti Abu Sufyan. Geus kabagean ti Abu Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab ngalawan hiji Kangjeng Nabi Muhammad SAW habis semua. Abu Lahab mati dalam keadaan tidak terhormat. Abu Jahal mati terbunuh dan Abu Sufyan tidak mati tapi kemudian dia pura-pura dan kemudian masuk Islam. Gitu. Jadi ada kemungkinan 3 kelompok seperti itu. Sampai sekarang masih ada. Korun, Haman, Firaun. Firaun mati tenggelam. Korun mati ditenggelamkan dengan hartanya. Haman hancur juga. Waktu itu semua hancur. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. 2 dihancurkan dengan cara tidak terhormat, yang 1 masih diberi kesempatan. Itulah doa Kanjeng Nabi. Rasulullah SAW itu tidak pernah mendoakan kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, dan kepada Abu Sufyan yang jelek. Selalu berdoa, ya Allah, berjadikan mereka masuk Islam. Ya Allah, pamanku. Ya Allah, Abu Sufyan, wali kota Mekah. Ya Allah, gitu ya. Itu Bu. Percaya nggak Bu? Kira-kira Ibu sekarang di antara yang 1 atau di antara yang 3? Ibu badan Abu Jahal, Ibu badan Abu Sufyan, Ibu badan Abu Lahab, atau badan Kanjeng Nabi? Nah, hayang nawe disebut badan Kanjeng Nabi. Menaik Kanjeng Nabi mah dipek-pek balan-balan we sholawatan kita. Gitunya. Masuk sholawatan sekali rai keur butuh duit, nah, nariah berkali-kali dikeun loba hutang kan itu nya. Wirid maca waqiah lamun keur loba hutang, mun keur gering panas, ai keur cager matara ieu. Terus Bu, Yasin mun aya paeh ibunya. Eta ibu teh teu cereug, ibu nan ibu teu cereugnya, urang loh gitu punya. Keun ibu ngarah karasa mumpun bulan puasa nyeri hate ku paum terserah nyeri hate oge. Sabab ieu mah nepikeun nu kudu ditepikeun. Qulil haq walau kana murra. Sampaikan kebenaran meskipun pahit, menyakitkan. Saya ke istri saya loh, Neng awas ya, lu aklir ke laki saya jangan ditajung baing. Itu, tong make sopan, Neng, ulah ningali Raffi Ahmad atuh Neng, ningali WA, tuh kudu, awewe yang mau gitu-gitu malah ngalunya, ya. Nah, cek padang teh, Neng, ulah ningali sahan kasih Bu, tong. Ulah ningali Pak Tile, ningali awe gitu nya coba adangnya. Padahal kumaha deh. Elah, ulah ningali Aceng Fikri, sampai sarua orang Garut. Geus we AA ieu kitu nya. Asa kitu. Ai cepat tunggu teh ka istrina, Neng, ulah ningali Komeng. Tadi gitu nya. Kan kemarin milih Komeng tuh punya. Oh, ya. Nah, jadi ketika kita memahami bahwa itu taubat, ada syarat dan ketentuan berlaku kalau ingin diterima, yaitu sederhana. Taubat yang diterima oleh Allah adalah taubatnya atau perbuatan jahat yang karena kebodohan. Tapi kalau perbuatan jahat yang direncanakan, perbuatan jahat yang ditutupi dengan kebohongan, ditutupi dengan kejahatan, ditutupi dengan cara-cara yang tidak maslahat, maka sebelum mati kalau dia nggak sempat maka dia
tidak akan diterima. Dan iblis dan setan sibuk supaya orang-orang yang sudah berbohong itu jangan sampai dia ngaku. Kenapa? Nuslah ngaku. Era mengaku mah. Jika mana keluarga Jawa tidak terhormat, Jawa bakal disita ku negara, Jawa engke, cek iblis. Nah, ibaum lah wawuh jeung iblis, wawuh bu. Nya, di mana wawuhna ti Kangjeng Nabi, mana buktina? Ah, ada. Ya. Lamun hayang wawujeng iblis di dieu aya 560 tipu muslihat iblis yang tak disadari oleh manusia. Loh, kok tahu? Ya karena iblis ngaku kepada Kanjeng Nabi. Ya, Muhammad umat anjing teh loba nu baraca Quran tapi norowe cowe bari teu ngarti dititahna amar ma'ruf manehna ngagoloyor dititahna nahi mungkar manehna anger keneh dititahna nyangan ilmu manehna ngajedog nu penting mah maca Quran wae kan gitu punya leres Bu aya di dieu ulah gitu pada deh kajian teuing saayat tapi diamalkeun laksanakeun surga bagian. Tapi pada dia ngaji ngual poe 30 juz tapi teu dilaksanakeun ditajong Bu. Ini di sini. Jadi jangan lupa balag iblis itu loba penghafal Al-Qur'an. Tapi nu hayang dibayar. Ngaji nanti lamun aya teu ngonang ngungkul mun dibere berkat ka kana ngaji. Aya gitu. Lamun geus ditariknya ditangtukeun nah minimal 20 juta lah saya datang ke sana. Kan gitu. Aya gitu Bu. Saha Bu? Oh, favorit ibu teh teh punya. Ngambek diberi 5 juta ke Lampung. Alhamdulillah hiji geus bisa berbuat lagi karena apa ngumpulkeun dana umat tapi KBA nya. Ibu pasti wawuh lah terus api-api buat bang tadi ibu kan ya. Ya gitu. Bapak-bapak ibu-ibu ya sebar kasih sayang jangan bohongin istrimu jangan bohongin keluargamu mana enak kawin deh itu bebeja punya ayah gitu Bu. Lu pasti tidak ingat ibu teh oh nya wajah nu kieu oh nu kieu na wajah nu kieu teh eta teh anu di dieu kabeh lamun ibu dititah nyari jelema 560 jelema 560 jelema nu siga kieu baca ieu Bu ya nomor hiji ieu mah contoh ya Bu makna talbis dan guru jadi ayat talbis ayat guru cenah aya perbuatan itu seolah-olah baik tapi sebenarnya dari setan teh ngabujukeun kieu geus lah neng lilis sok ngaji we ngaji cara tingali ku cara oge teh neng istilah solehah gitu tapi eta orat boboleh kakan aya lalaki sejen di WA gitunya kan gitu Bu eta neng lilis gitunya heeh aya gitu mun teu ngaku ditakol kuwi ali neng lilis mul kabeh oge pasti kitu mal mungkin teu kitu jadi dieu geus aya terus nganu masalahna nah urang teh kaasup anu nomor hiji wungkul jadi lalaki nu mina ngabohongan pamajikan jika sok ngabohongan pamajikannya teh sok sabaraha dede gaji ayeuna teh ya Pak gaji teh ngan ya sapoe sakitu padahal aya leungina ya masuk ditanya masuk dipariksa tah tong dipariksa da lalaki mah terus dipariksa keun bae antep jujur Kang Neng awas lamun aya nu tukar disumputkeun cek paulun kamari iblis makin ternagoda salaki engke bakal kapangi lamun geus maot engke bakal aya nangtung mawogdak leutik nah gitu terus Bu yakin teh Pak Edi Bu yakin nah, kan gitu ai ka Padang moal nanya ganis pokoknya tadi pentingnya di dieunya nah catatan guys sekali-kali tanya catatan yakin hari Ibu Wijah teh bageun gitu kan ditanya gitu kalau ya ada waktu kamari keur ngaji nunutan jadi ciri jelema nu teu bager mah mun keur ngaji nunutan Bu berarti teh tengah hargaan karena anu dibaca Bu ya aya perkara kuring kasep terus engke ibu manolotot mah lain soal deui eta mah Bu ya ayeuna keur usum jelema teh lamun milu pengajian Bu jadi disebutkeun aya Bu keteangannya Bu Ibu bisa jadi ibu teh karena kasus tina 560 teh kemudian 558 abdi teh siga kitu kan hiji nuntun teh meureun ibunya ya terus kadang-kadang kita kalau ngomong gini siga saya tadi begitu perbuatannya gini oh si anu buat begini oh si anu perbuatan gini oh si anu semua si anu padahal bisa jadi si aku
Ya, terus Bu, yang ngaji narawe terus-terusan tapi teu nyawa hatinya di antara ngamalkeun, kan gitu. Anu salatnya hayang kapuji ku batur, anu memperbaiki itu ieu nah hayang kapuji ku batur, sampai Bu, kadedet ka dieu teh ya. Didorong punya baca buku Bu. Insya Allah 1 tahun bakal tamat Bu baca buku ya. Saya gitu tamat-tamat. Nah, jadi ketika kita cerita tentang tobat, kenapa Allah sangat mementingkan memerintahkan tobat? Karena Allah tahu bahwa manusia akan berbuat dosa. Allah tahu. Satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa adalah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sok sebutkan Bu sanu tidak berbuat dosa. Salaki ibu, sorry lah ya. Pemajikan ibu, sorry lah ya. Dunungan ibu, sorry lah ya. Mata tong sok kagum ke jelema Bu. Sabab kabeh pasti berbuat dosa, cuman dia pandai menutupinya. Itu masalahnya. Menutupinya dengan cara apa? Atuda. Naon ada dia atau jujur ke abdi teh lamun geus kapanggih teh atuda. Naon Pak Bupati jeung maling duit rakyat atuda. Kaditu tuh ke Pak Gubernur, kaditu tuh ke Pak Menteri, nya kaditu disuguhan. Oh, jadi nyuguhan gubernur nyuruhan menteri teh duit rakyat. Leres Bu. Lain duit maneh mana aya daek. Leres Bu. Nah, apa nyaho kapan kuring teh sok mariksa anu kalaripu jadi nyaho. Bapak waktu harita menteri nuarana menteri Teguh datang ke tempat Bapak dijamu di hotel ieu padahal manehna geus diongkosan di situ cenah hotel teh lumayan Pak Bupati di mana duitnya oh gitu Pak Bupati pasihan moal saya mah mau rek narima ari leutik gitu Bu ya resep Bu geus ningali Bupati ngelepuh jadi mun Bu adang rada ngadeg-deg mun yang rupan cikuring teh wajar da lain Bupati masuk ngageter mun bapak jeung baum teh cek neng lilis lain cek Bu adang nya gitu ya ngageter kunaon ngageter teh lain kunaon-naon sok nenjran nah jadi ketika kita cerita tentang tobat Allah sudah menciptakan makhluk yang menjadi aduwwum mubin makhluk yang akan menjadi musuh abadi bagi manusia namanya iblis. Sejak zaman Nabi Adam, iblis sudah bertekad akan menyelewengkan seluruh manusia anak incu Nabi Adam termasuk Nabi Adamnya yang sudah waktu itu tergelincir. Kata iblis, sampai dengan kiamat aku tidak akan mati dan aku akan selewengkan seluruh umat manusia. Diizinkan nggak oleh Allah? Diizinkan Allah. So Allah pek iblis kecuali nu ikhlas. Memang ayah ya Allah nu ikhlas. Ayah saha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo nu sejen mah kadang-kadang ikhlas. Jelema ayeuna aya jelema di dieu, abdi mah ikhlas, Paulung yang aku dia ulen. Berarti itu ikhlas pikir teh. Jadi jangan katakan ikhlas ketika memberi kepada seseorang. Tapi apa? Datang bawa pepes pedaknya. Gue itu bawa pepes pedak. Pak iya pepes pedak. Barakallah. Mudah-mudahan Pak sehat. Selesai. Pak iya pepes pedak. Terus udah omong-omong dihakan kencan, disebut rawas punya. Leres Bu. Jangan terlalu basa-basi Bu. Senyum cukup daripada ngomong beri salahnya. Iya Pak Dede, sok Pak Dede. Aya ieu manggu, aya duku, aya duren, sok. Amis boleh can dirasa gencanya punya. Ini saya bawa Pak Dede ieu aya oleh-oleh, mudah-mudahan manfaat beres, mudah-mudahan raos dituangna. Ter. Ieu mah nyontohan lamun Bapak Ibu rek ngirim ka kuring kudu ngomongna kitu. Karena kuring teh grogi, Pak abdi teh ieu pidoanya na, ieu pun anak menuju ujian. La ilaha illallah barang bere minta didoakeun. Dilarang kita di dia. Kalau kita memberi sedekah kepada seseorang, memberi sedekah kepada orang lain, jangan minta didoakan. Haram sedekah nabu. Baik perlu dijelaskan begitu. Tadi ada buku iya, kembalikan guys dibaca. Sanu hari pembacaan namanya. Sedekah yang ada maunya kan? Datang pada dia kalau mudah-mudahan manfaat. Kalau pada dia tanduk domba. Ya kan gitu. Namun pada dia keur ngagaro. Tanduk domba pada dia
Dicari takun ulah kita lumana teh nu abdi baula ke dipu tadi teu kudu naon. Masuk nyaksian gitu Bu. Oh, sok dalam menatukeun kuring ke didinya macul gitu teh sok aya papangi jelema jeung jelemanya. Rumah we ya orang mau itu kaciri-ciri teuing anu teu boga didikan agama. Wah di dieu mah asup nu di dieu. Ya. Komo lamun geus nyarekan incuna nyarekan anakna, masya Allah, ieu leuwih jahat tibatan Israel. Awas ulah kadinya, gabung maneh teh. Israel teh bunuh kitu teh. Ya, anak diancam. Oh sok teh tadi ngancam ke anak. Makanya kamu tuh jangan lewat situ. Kan gitu. Kata mamanya juga. Kapan belum pernah tahu masa depan anak juga makanya ke situ. Udah dibimbing, nah mau ke sana, ayo mama yang bimbing. Mau ke situ lagi, ayo mama yang bimbing. Ayo ke sana lagi, ulah mama oge teh sanggup bisi paeh, yuk balik we yuk. Mamanya kene kasalaki, mama kene bapak hidup. Emang kenapa? Bapak mah nyala moal paeh, kan bapak hidup ge kawin deui mama mangadidiwaan teh kajauhan gitu ya. Terus itu tekad yang lilis, jungke cenah busnya ek diriwaan, digebegkeun cenah mun akan kawin deui teh cenah eta teh ranjang teh. Eta nepi ka kitu, Pak. Akibat sering teuing ngadengekeun dongeng wah kepoh. Kan gitu punya. Supaya kan jadi nyeliwuri teh ya. Barang geus di malampangan ten eta si duda teh kawin deui ya. Datang deui ai teh salaki pamajikanana anu kakara kamari mau teh datang deui cenah. korban teror teror horor. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini ada yang nanya. Nah, ada yang nanya ini. Boleh enggak sholat tobat setiap sebelum sholat fardu? Boleh enggak sholat tobat sebelum sholat fardu? Artinya sholat fardunya akan dilaksanakan. Sudah masuk waktu, tapi sholat tobat dulu. Enggak. Yang harus didahulukan sholat fardu dulu. Setelah sholat fardu, baru sholat tobat. Ya, jelas? Sholat fardu, namanya juga fardu. Kalau tidak dilaksanakan, berdosa. Siapa tahu sedang sholat, mati. Jadi sholat fardu, kalau sudah masuk waktu, dahulukan. Baru sholat tobat. Karena sholat tobat itu termasuk sholat yang tidak sunnah dan tidak juga wajib. Artinya sholat yang dibolehkan. Wenang. Wenangnya. Sholat wenang. Yang sunnah kan ada jelas. Sholat sunnah, sholat fardu. Ini ada sholat tobat. Sholat tobat itu kapan saja bisa. Termasuk sholat hajat. Ada contohnya? Ada. Nah, disebut sholat menang teh kapanpun boleh dilakukan asal jangan di dua waktu. Kapan boleh dua waktu? Setelah asar dan sebelum sampai dengan sebelum maghrib dan setelah subuh sampai keluar matahari. Itu tidak boleh ada sholat. Apapun sholatnya kecuali sholat mayit dan sholat yang tadi tertinggal. Sholat yang tadi tertinggal apa contohnya? Ya. Umpamanya setelahnya sholat asar berjamaah, ibu datang ke satu tempat, di situ lagi berjamaah sholat. Bapak yang sedang berjalan datang ke situ sedang berjamaah sholat asar. Ini nanti kalau ke Madinah, kalau ke Mekah pasti ngalamin. Begitu nyampe ke sana, pas sholat asar. Begitu selesai sholat asar, kita tadi belum sempat sholat duhur. Ulah kemudian kita, duhur pula, ke bagian jamaah. Tidak, harus ikut jamaah di situ. Setelah sholat selesai berjamaah, baru laksanakan sholat duhur yang belum tadi. Namanya jamaah takhir. Gitu ya. Jadi ada pengecualian. Sholat mayat atau menyolatkan jenazah itu boleh. Setelah sholat asar, karena ada jenazah, maka jadi boleh. Sholat tobat sebaiknya tidak dilakukan. Jadi setelah asar, sholat tobatnya enggak apa-apa. Setelah subuh, sholat tobatnya enggak apa-apa. Jangan lupa, jamaah Indonesia, lo banu kamekah nate koko moan. Anggus sholat subuh, assalamualaikum, mana sholat doi, atau dipentung, lah sholat apa, dah subuh, kan gitu. Ya, kenapa? Pokok moal, dia ngapatnya mengpung deket jeung Ka'bah, mengpung deket jeung Ka'bah, mengpung deket berarti dia ngerasa jauh jeung Allah. Terus Bu, ada nggak yang begitu Bu? Makanya jangan rinah di dia, kali itu mah
Marke kerudung, balik ke dia, baru lekat deui, punya, ain gitu bu. Ain, saha tuh pada dek, lain kurang, dapat dia macam tadi itu, beren artis, beren paum, cenah videonya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi jawabannya boleh nggak sholat tobat setiap sebelum sholat fardu? Tidak dianjurkan sebelum sholat fardu. Yang dianjurkan setelah sholat fardu itu pun sholat di antara asar sampai maghrib jangan dilakukan dan setelah subuh sampai keluar matahari. Karena apa? Di waktu itu ada yang sempurna ibadah. Setelahnya sholat asar sampai dengan maghrib itu sempurnanya ibadah itu bukan sholat bu, tapi apa? Suka melakukan nggak bu? Ah, aku pada menang sholat, abdi mengalamun. Beristighfar. Jadi istighfar atau memohon kepada Allah, berdoa, ya, berdoa, beristighfar, berzikir itu afdol itu antara asar sampai maghrib. Apalagi yang sebelum maghrib, apalagi di bulan puasa. Makanya kalau sebelum bulan puasa itu duduk di depan makanan itu sebelum berbuka itu bukan ngobrolkan sawah ladang dan sebagainya, tapi minta kepada Allah. Apa yang dimintanya? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Atau Rabbana dolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau setelah subuh sampai dengan keluar matahari, apa yang afdal dibaca, Bu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah hal adzim. 100 kali. Pancenah ngaji ke ngawan paum, bari ngaji bisa nyebutkan subhanallah bu. Ya. Tapi lah, subhanallah, alhamdulillah, hicing ibu ke ngaji dengekeun kan gitu punya. Nah, jadi di dalam bari ngaji supaya apa? Hati itu makin lama makin bersih. Ya, ya gitu. Jadi berikutnya kita tahu bahwa yang namanya tobat itu di akhir ayat ke-18 disebutkan sesungguhnya dan tidak pula diterima taubat orang yang akan mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak mati dalam keadaan kafir. Kafir itu tadi ciri-cirinya gampang. Beriman, berilmu tidak pakai amal, beramal tidak pakai ilmu, bodoh tak mau nanya, gangguan kepada orang berbuat baik dan menyepelekan kewajiban. Itu bibit-bibit kekafiran. Kalau kafirnya sendiri adalah dia tidak percaya kepada Allah atau Allah ada lebih dari satu. Mereka itu kami sediakan untuk mereka neraka siksaan yang amat pedih. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang melakukan hal tersebut. Yuk Bapak Ibu, ingat-ingat ya, nanti baca surat An-Nisa ayat 17 dan 18 dan ini tentang tobat baru satu bab khusus. Berikutnya adalah di surat At-Tahrim, kemudian di surat An-Nisa ayat 110 nanti kita akan ketemu. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menegaskan tentang sungguh Allah lebih gembira terhadap taubat hambanya yang mukmin daripada seorang lelaki yang berhenti di suatu daerah yang terserang wabah penyakit dan membahayakan dan bersama keadaannya dan di atasnya ada makanan dan minumannya lalu dia meletakkan kepalanya lantas ketiduran sehingga bangun ternyata kendaraannya telah menghilang atau tidak diikuti jejaknya lantas dia mencarinya ketika keadaan sudah amat panas tenggorokan pun mengering atau sudah mencapai situasi kritis. Kemudian dia berkata, aku kembali ke tempat semula, lalu aku tidur sehingga aku mati di sana. Lantas dia meletakkan kepalanya di atas lengannya sambil menanti kematiannya. Tiba-tiba dia terbangun dan melihat kendaraannya kembali di sisinya, lengkap dengan bekal dan minumannya. Allah lebih suka terhadap taubat hambanya yang mukmin daripada kegembiraan orang yang berjumpa dengan apa yang hilang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bayang-bayangkan bagaimana Allah bahagianya, Allah gembiranya ketika menyambut orang mukmin bertobat, kebayang nggak Bu? Ibarat kalau ada seseorang kergering, kercapek, keripuh, ada wabah, dia punya perbekalan, dia punya kendaraan, di tengah perjalanan tiba-tiba lengit.
kabur jeung seluruh perbekalan. Di sana ada wabah, di sana ada penyakit, panas, terik. Nah, leungit ontana kabur. Kira-kira gimana, Bu? Putus asa? Putus asa, ya Allah. Geus kering, panas, begel-bel, gitu aja Bu ya. Besok itu Bu, bisa lagi awal anak kan gitu punya, besok itu. Kemudian tiba-tiba lagi sedih-sedihnya gitu, dia hampir putus asa mau mati, lebih baik mati aja ya Allah daripada kiamah paehan we aing ya Allah paehan kan gitu punya, cek si cepot kan gitunya. Eker tobat. Tiba-tiba kurunyung si ontana teh. Kurunyung balik ontana teh anger pinuku dalahareun itu ieuna, apa yang terjadi kalau dia? Kan gitu punya. Nah, Allah ketika manusia bertobat menyambutnya seperti itu, Bu. Alhamdulillah cek Allah teh yo Neng Lilis datang dari dia. Ketika kita datang berjalan kaki, Allah menyambutnya dengan lari. Ketika kita lari, Allah ngegabru. Ya, itu ya. Ketika kita mendekat, maka Allah langsung kamu sudah berada bersama. Jadi gitu Bu. Maka kudu rindu kita bertobat. Sampai-sampai perintahnya untuk bertobat sangat jelas yang menjadi perintah landasan kita untuk berubah setelahnya kita berpuasa. Wasari'u ila maghfirah. Berlarilah, bercepat-cepatlah kamu, bersegeralah kamu menggapai ampunan Allah. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Doanya astagfirullah yang paling praktis. Kalau mau pakai doa-doa yang biasa kita pakai, mulai Rabbana dzalamna anfusana itu silahkan. Mau Rabbana, mau doanya Nabi Yunus boleh. Nah, subhanaka ini untuk minadzalimin. Mau doanya terus-terusan. Terus-terusan selagi ibu masih hidup. Nah, jadi yang namanya taubat itu selagi kita masih hidup terus-terusan. Karena apa? Kita ini pasti banyak dosa. Kalau ada seseorang yang mengaku aku tidak pernah dosa, berarti paling banyak dosanya dia. Makanya saya senang kalau lagi mengumpulkan kegiatan, punya ada tim building atau ibu-ibu, bapak-bapak, ditanya siapa yang merasa tidak berbuat dosa hari ini? Ada yang ngacu sini. Ya, kamu sombong lebih dari iblis kan gitu. Jadi jelema nu teu ngarasa dosa 1 detik saja itu berarti sombong lebih dari iblis. Karena pasti manusia berbuat dosa. Kanjeng Nabi saja yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak akan pernah berbuat dosa, beliau beristighfar 70 kali sehari semalam. Ya, 70 kali. Daripada dia seberapa kali? Sakali ge lamun arek adan we wungkul astagfirullahaladzim innallaha wa malaikatahu kan gitu nya. Eta ge masih mending nya dibanding Firaun mah tobat teh ngan sakali pas arek pae. Firaun masuk surga enggak, Bu? Firaun masuk surga enggak? Nanya ibu nanya enggak. Ya enggak diterima karena keburu nyampe di tenggorokan. Makanya ibu teh ulah kalakuan si Firaun gitu aja maksudnya maksudnya. Terus, yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis dan kita awali dengan baca surat pendek, berzikir, bersolawat dan doa khatmul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sebelum lupa Bapak Ibu, bagi yang ingin memanfaatkan sisa bulan Ramadannya dengan baik, silakan datang ke toko buku, beli buku 2 ini. Gak bakal rugi ya. Yang satu namanya Irsadul Ibad, ya judulnya ini, dan yang satu namanya Rangkap Iblis. Ya. Ya, nanti insya Allah. Tapi dengan dikasih tahu gini, kalau yang perhatian langsung hayang. Tapi lamun Gus dipoto berkali-kali dikirim, numbung mah anger mumul gitu punya. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim.